Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan baik bagi kita semua. Kita boleh ada sampai saat ini. Kembali lagi kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan dalam renungan kita saat ini yang saya beri tema peran penting. Ya. Kita akan melihat di dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat 9. Saya baca firman Tuhan, Kejadian 24 ayat 9. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Ya. Kalau kita melihat di dalam pasal 9 ini menjelaskan tentang pergumulan dari Abraham dilanjut usianya setelah istrinya Sarah meninggal. Ya. Dan yang menjadi pergumulan Abraham adalah jodoh dari Ishak. Ya. Ya, saya kira dia adalah seorang ayah yang sangat baik, yang luar biasa. Dia bergumul untuk Ishak bagaimana supaya Ishak bisa memperoleh jodoh. Ya. Nah, tentu Abraham menginginkan Ishak itu ya mendapatkan wanita yang baik, ya, dan yang cinta kepada Tuhan. Ya, saya banyak mendengar ada banyak orang tua yang pengen anaknya itu mendapat jodoh. Seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang cinta kepada Tuhan, tentu itu menjadi idaman bagi semua orang tua yang ada di dalam Tuhan. Ya. Kita bisa lihat itu di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ya, saya baca firman Tuhan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Nah, di sini kita lihat Abraham tidak ingin Ishak mendapat istri dari perempuan Kanaan. Mengapa? Karena Abraham melihat bahwa orang-orang Kanaan itu merosot ke dalam kefasikan yang besar. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu orang-orang Kanaan. Oleh sebab itu ia tidak ingin menikahkan anaknya dengan salah seorang dari mereka. Supaya jangan hal itu mereka itu menjadi jerat bagi jiwanya. Atau setidak-tidaknya membawa noda bagi namanya. Itu sebabnya kita lihat di sini juga bahwa Abraham juga tidak ingin Ishak itu dibawa kepada sanak saudaranya, ya, di tempat kelahiran daripada Abraham. Ya. Kenapa? Karena supaya jangan sampai ketika Ishak ada di sana dan dia tergoda dan pada akhirnya dia akan menetap di sana. Ya. Ya. Abraham tidak ingin itu terjadi. Kenapa? Karena Abraham pegang janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa tanah Kanaan itu akan menjadi milik dari keturunanmu. Ya. Itu sebabnya Ishak harus tetap ada di Kanaan. Ya. Kita bisa melihat itu di ayat 4 dan ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak akan suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit dan yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Ya. Tapi kalau kita melihat apa yang diinginkan oleh Abraham, apa yang menjadi pergumulan dari Abraham itu bukan hal yang mudah. Ya. Ya. Tetapi ayat-ayat selanjutnya menjelaskan, ya,
itu pada akhirnya terjadi dalam kehidupan Abraham. Dalam hal ini Abraham mendapat jawaban dari Tuhan. Terjadi sesuai dengan apa yang dia harapkan. Ishak mendapat jodoh yang terbaik dari Tuhan. Kita bisa lihat di dalam ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ya, di sana ada nama Ribka. Itu adalah jodoh dari Ishak. Terjadi sesuai apa yang diharapkan oleh Abraham. Nah, tapi kalau kita melihat dalam apa yang terjadi, ada hal yang menarik dari kisah ini, yaitu peran penting, ya, sesuai dengan tema kita. Ada peran penting seorang hamba dari Abraham. Hamba itu punya perilaku baik dan saleh, seorang yang tulus membantu Abraham untuk mencarikan Ishak, seorang istri. Dalam pasal ini tidak menyebutkan siapa nama dari hamba ini, dari hamba Abraham ini. Tapi mungkin saja dia adalah Eliezer, ya, karena Abraham ini punya hamba yang sudah lama, yang menjadi kepercayaannya, yang tinggal di rumahnya, yang tulus, ya, yaitu Eliezer. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 15 ayat yang kedua, Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Ya. Jadi ada Eliezer. Ya. Eliezer ini artinya Allah penolong. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh hamba dari Abraham ini? Dalam hal ini, apa yang menjadi harapan dari Abraham terwujud, ya. Karena sekali lagi peran penting, ya. Yang dilakukan oleh hamba dari Abraham, yang pertama adalah berdoa, memohon petunjuk Tuhan. Di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-14, Kejadian 24, saya baca ayat 12, 13, 14. "Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu." Jadi kita lihat, ini yang menjadi doa dari hamba ini. Hamba ini berdoa kepada Tuhan untuk menuntun dia kepada seorang wanita yang Tuhan sediakan bagi Ishak. Ya. Dan kita lihat di ayat 15 sampai ayat 27, kita nggak baca, tetapi di sana menjelaskan terjadi sesuai dengan apa yang menjadi doanya. Ya. Apapun yang menjadi pergumulan kita sebagai umat-umat Tuhan, keluarga kita atau sahabat-sahabat kita, berdoalah kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan menuntun kita kepada kehendaknya. Saya belajar dari doa hamba ini, ya. Berdoa supaya Tuhan menuntun kita kepada apa yang menjadi kehendaknya, bukan kehendak kita, ya. Dan pada akhirnya hamba ini mendapat jawaban dari apa yang menjadi doanya kepada Tuhan, ya. Jadilah orang-orang yang mau terbeban, ya, dalam setiap pergumulan, baik itu orang lain, keluarga, mungkin sahabat, ya. Dan kita sering berdoa buat bangsa kita, pemerintah kita, minta Tuhan menuntun hanya kepada kehendaknya, supaya mereka boleh mendapat jawaban sesuai dari apa yang mereka harapkan kepada Tuhan. Nah, hal yang kedua dari apa yang dilakukan oleh hamba ini adalah tindakan dari imannya kepada Tuhan, dari apa yang ia percayai. Di dalam ayat yang ke-33 dari Kejadian 24 ayat 33 dikatakan, "Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum ku sampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Silakan." Ya, Laban ini adalah saudara dari
Ribka. Ya. Jadi kita lihat di sini ada tindakan dari imannya. Ya, dia bukan hanya berdoa, ya, tetapi dia bertindak sampai hal itu terjadi. Ya. Dia mendapat jawaban sepenuhnya. Ya. Hamba ini tidak hanya sampai pada doanya. Ya. Sama seperti kita juga harus ada tindakan dari setiap iman kita supaya kita dapat menikmati jawaban Tuhan. Dan ayat-ayat selanjutnya menjelaskan hamba dari Abraham ini berhasil melaksanakan tugasnya atas pertolongan dan petunjuk Tuhan. Kiranya dari peran penting dari seorang hamba dari Abraham ini boleh menjadi teladan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kita menaikkan setiap pergumulan kita, berdoa buat siapapun yang kita doakan, baik bangsa dan pemerintah. Jadilah seperti hamba dari Abraham ini. Ada peran penting untuk segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa peran kita di hari-hari ini? Sama seperti hamba dari Abraham ini. Jadilah seorang yang tulus dalam melaksanakan peran kita untuk kemajuan dari segala sesuatu. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus pasti menolong kita dan memberkati kita semua. Saya akan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat saat ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang punya peran penting dalam kami melaksanakan setiap tugas kami untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk jawaban dari setiap pergumulan umat-umat Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menolong dan menuntun hanya kepada kehendak-Mu, dan itulah yang akan terjadi. Kami nikmati bersama-sama. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.